Kalau buat SMKTI diundang ke sini nggak sibuk sih. Oke, besok gas ya kita undang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel kita di CO2 Creativity of OSIS. Kembali lagi sama Sabira di sini sama teman-teman yang mukanya asing ya. Asing banget. Terus bajunya warna-warni ya. Walaupun ada yang satu sama nih biru, tapi ada yang putih bersih gitu kan, ada yang hijau-hijau ya. Ya cinta lingkungan banget ya. Nah, biar gak kepo, kenapa sih Sabira sendirian hari ini MC-nya? Karena Sabira mau sharing. Jadi topik kita itu sharing-sharing bareng teman-teman di depan ini. Biar gak kepo siapa di depan ini, kita perkenalan dulu. Mungkin dari sebelah kanan Sabira. Silakan. Oke guys, perkenalkan nama gue Abimanyu Nugroho. Di sini gue sebagai ketua OSIS Man 2 Bantar Lampung. Oke, next. Halo, kenalin nama gue Syera, biasa dipanggil Sei. Gue dari SMK Negeri 4 Bandar Lampung sebagai ketua OSIS-nya. Oke, next. Halo semua, nama gue Renat Amer Fabrizio dari SMA Negeri 10 Bandar Lampung dan gue sebagai ketua umum OSIS. Oke. Gue Dava Primananda dari SMA Perintis 2 Bandar Lampung dan di SMA Perintis 2 Bandar Lampung gue sebagai ketua OSIS-nya di sana. Halo semuanya, nama gue Kansa Darmawan dari SMA Tunas Mekar Indonesia dan di SMA Tunas Mekar Indonesia gue jadi ketua OSIS-nya. Oke, pasti kalian kita aplaus dulu buat diri kita ya. Oke, jadi guys bener banget. Sabira di sini berdampingan dengan mereka orang-orang hebat, yaitu ketua OSIS dari beberapa sekolah ya. Keren banget nih bisa ngumpulin mereka yang sibuk gak? Kira-kira sibuk gak? Kalau buat SMKTI diundang ke sini nggak sibuk sih. Oke, besok gas ya kita undang lagi. Nah, ini jadi salah satunya ada cerita ya guys, di balik ini tuh ada cerita kenapa bisa ngumpul. Almer ini sibuk banget, jadi dia kesana sini Abim juga guys, banyak ini ya. Lika-liku ya. Oke, mungkin pertama sih tadi kan ngomongin kesibukan ya. Kira-kira kesibukan kalian di OSIS sebagai ketua OSIS untuk sekarang ini apa sih gitu? Mungkin mulai dari Kansa dulu gantian gitu. Jadi kan karena gue baru aja kan menjabat jadi ketua OSIS ini, jadi ya kesibukan akhir-akhir ini baru ya bikin timeline buat event-event setahun ke depan lah. Oke, masih merancang-rancang ya, baru banget gitu ya. Iya, masih bikin struktur event segala macam gitu lah. Oke, berarti perdana nih guys. Oke, next buat Kalau dari gua kesibukannya mungkin di awal-awal masa jabatan ini lagi untuk ngerangkul eskul lain ya mungkin ya. Karena kerjasama. ya untuk gimana ya, kita biar dekat aja sama ketua-ketua baru mereka juga sih gitu ya. Berarti mulai ngerangkul dulu Iya, gitu ya. Kalau Almer gimana? Kalau dari gue sendiri sih sebenarnya jadi ketua OSIS gue udah lumayan lama ya. Dari SMP gue juga udah pernah jadi ketua OSIS dan Sama ya berarti. Sama ya. SMA juga alhamdulillah kepilih lagi jadi ketua OSIS dan Alhamdulillah. pembina ini punya harapan besar lah buat OSIS di tahun 2. Makanya di tahun 2 ini banyak banget eskul baru, banyak banget kerjasama dengan instansi luar. Jadi ya bener kata lo, gue agak sibuk sih. Iya, kelihatan ya mukanya ya. Kita sebenarnya ini senyum palsu ya kan? Mohon maaf ya teman-teman, kita adalah badut. Oke, next untuk Syara. Kalau gue di SMK 4 sih itu sebenarnya event-event beruntun itu udah dari tahun kemarin, dari Oktober sampai Desember itu udah beruntun banget. Alhamdulillah di Januari Februari ini itu udah mulai lapang lah. Nah, kalau untuk di Januari kemarin itu ngurusin anak-anak yang emang mau lomba, terus juga kami itu inisiatif buat grup untuk orang-orang yang mau share info lomba, terus ada yang ikut lomba gitu-gitu. Nah, karena kan apa ya, banyak nih teman-teman gue yang nanya, share kok lo bisa ikut lomba gini-gini. Terus bagi dong tipsnya, karena gue pengen ya semuanya bisa tahu gitu ya info-info lomba yang bisa diikuti sama anak SMA. Jadi gue buatlah grup gitu, itu isinya dari
seluruh angkatan kelas 10, 11, 12 itu bisa gabung. Nah itu nanti di-share sama Sekbid 4 tentang info-info lomba yang ada nasional atau di provinsi atau ya pokoknya info lomba macam-macam. Nah habis itu kalau buat Februari ini gue sih fokusnya untuk mau ngembangin radio sekolah karena kebetulan kan gue kemarin ikut event RRI. Nah itu gue tertarik banget, interest banget sama eventnya RRI itu. Gue tanya-tanya gimana biar jadi radio penyiar radio yang oke gitu. Dan kebetulan juga teman gue nih senang banget buat radio podcast gitu-gitu kan, MC. Nah gue pengen sih sebelum masuk sekolah, sebelum tadarus itu ada radio gitu. Nah itu pengennya tuh nanti ada yang ngisi itu kayak misalnya di kemarin yang ikut lomba ada yang menang, diinfoin di situ, terus juga info-info sekolah di situ. Cuman ada keterbatasan gitu, jadi kayaknya agak diundur dan jadi sekarang fokusnya ke Isra Miraj sama kunjungan industri. Oke, jadi sibuk ya Syara ini langsung kalau ikut lomba gitu ya Syara ya. Tapi itu menarik banget sih tadi. Tapi itu untuk SMK 4 aja. Kalau yang mana? Yang lomba? Tadi yang grup-grup itu? Sebenarnya sih kalau kalian mau nyontoh sih nggak apa-apa, itu bagus banget sih kalau menurut gue karena gue ngeliat osis lain tuh kayaknya belum ada tuh yang kayak gitu. Jadi untuk menjalankan misi gue yang sebenarnya dari awal nyalon itu gue pengen mengembangkan minat dan bakatnya siswa. Jadi gue pengen grup itu hadir, kita tuh sebagai ngerangkul mereka lah yang pengen mau aktif, mau ikut lomba gitu. Jadi wadah ya. Iya benar, sesuai dengan visi misi OSIS menjadi wadah. Jadi kita mewadahi mereka yang ingin berkembang aktif gitu. Oke, keren banget sih. Mungkin teman-teman bisa nyontoh kalau kita juga ya tadi inspirasinya. Oke, kalau Abim gimana? Ya, kalau gue sendiri untuk kesibukan terdekat sebenarnya hari ini di Mandua itu lagi ngadain LDK guys. Kan dia tuh kayak bener-bener guys, kayak nyempatin banget. Itu Nah. karena gue temen lo kan? Ya gitu sih ya. Oke. Temen. Sama LDK di mana ini sebenarnya ya karena kan mungkin kemarin-kemarin itu kan masih COVID gitu ya. Jadi kan baru ngadain lagi, makanya untuk ngadain itu sebenarnya itu nggak jauh-jauh dari pas di waktu baru rekrutmen OSIS itu, baru pelantikan OSIS kemarin. Cuma kan mungkin karena kedelay dengan event-event yang lainnya itu tuh mungkin jadi diundur baru tersempatlah untuk di minggu ini gitu loh. Makanya mungkin nanti kedepannya ya bakal ada Milad Mandua itu, cuma ya ditunggu lagi aja dah. Oke, jadi coming soon ya guys ya. Coming soon. Lo kalau LDK tuh 1 kali atau 2 kali atau 3 kali gitu OSISnya? Satu kali. Satu kali. Satu angkatan per satu angkatan tuh 1 kali. Beda-beda ya. Kalau kalian ada LDK juga? Ada, mungkin Ada. baru Jujur sebenarnya hari ini lagi LDK juga tadi. Jadi maaf ya, Mandua, TMI, saya colok satu OSISnya. Soalnya kalau Iya, dari satu gue di satu. SMK 4 tuh LDK itu buat yang mau nyalon terus gitu kayak Oh. maksudnya persiapan gitu, jadi kayak melatih mental mereka biar lebih oke gitu pas mau nyabat gitu kan. Kalau yang ngomongin LDK tuh kayak wah gitu. Tapi kalian LDK-nya tuh pas udah dilantik kan? Iya sudah. Iya, Nah, selesai. iya. syuting. Enggak sih, kalau gue belum. Iya, kalau gue juga sebelum. Iya, jadi emang ternyata beda ya. Tapi emang beda. rata-rata prosedurnya seharusnya sesudah ya kayaknya. Kalau untuk prosedur setahu gue sendiri sesudah. Kan itu latihan dasar kepemimpinan. betul. Nah, jadi pas udah jadi pemimpin di bagian Oke. OSIS, dia baru ada LDK itu. Oh ya, jadi lebih kayak oh ini emang udah jadi terus dia dilatih kepemimpinannya Betul, kayak iya. gitu. Dimantengin lagi mungkin nanti. Iya. Keren juga sih ya. Ternyata emang beda-beda itu ya antara SMK, SMA atau emang dari sekolahnya gitu. Emang tradisi juga nggak sih biasanya kan? Iya, emang tradisi. Kalau gue juga ngikutin dari tradisi sebelumnya, sebelum mau ngejabat gitu LDK dulu harus. Oke. Nah, di sini kita ke topik kita nih guys. Kita kan kepoin nih satu-satu kita kepoin karena tadi udah kesibukan ya sebenarnya. Kayaknya dalam hatinya resah ya. Kapan ini gitu kan. Karena masih ada mau gue urusin gitu kan. Nah, ketua OSIS. Kayak kalian nyangka nggak sih buat ada di titik ini? Kira-kira gimana? Mulai dari Ciara deh. Aduh, sebenarnya tuh gue kan kalau sistem di sekolah gue tuh untuk menjadi ketua OSIS kan ada prosedurnya ya. Iya, Jadi untuk panjang ya kayaknya kelihatannya. gue ini itu anggotanya semuanya itu diwawancara. Wawancara itu waktunya kayaknya 10 menit atau 15 menit lah itu. Satu orang, nah itu diwawancara, habis itu diumumin 10 besar. Oke. Gue masuk 10 besar. Ya seneng sih, cuman kayak
gimana ya ini kalau gue lanjut lagi gimana ya kalau seandainya gue jadi ketua OSIS gitu pasti banyak beban dan apalagi gue banyak kegiatan juga kan. Tapi nyangka nggak? Intinya nyangka nggak sih? Enggak, habis itu nggak nyangka sih sebenarnya. Pas jadi ya, gue tuh waktu pemilihan OSIS itu, waktu orasi gue datang, tapi pas pemilunya itu gue nggak datang. Kenapa? Karena gue ke Kalimantan. Orang sibuk. Jadi dia ini emang ini guys, kayak apa ya? Terus yang bikin gue gak nyangka, gue pulang dari Kalimantan ke Jakarta itu baru nyampe bandaranya, gue buka internet, habis itu gue buka WA itu isinya selamat semua, kayak beneran kayak, woi gue belum apa-apa gitu, belum nyampe rumah dan gue mikirin gimana ya kalau gue jadi ketua OSIS, gue nyampe sekolah gue harus ngapain gitu kan. Tapi pas jadi ya udah ngalur aja gitu, kegiatan itu ada ya. Sebenarnya sih buat kalian yang mau nyalon ketua OSIS juga nanti kalau tertarik ya. Kalau itu menyiapkan mental ya dan juga kalian harus pintar-pintar manajemen waktu karena pasti kalau kita punya jabatan di suatu organisasi kita harus stand waktu kita yang banyak untuk organisasi itu karena kita sebagai kepalanya lah. Jadi kayak masa iya kepalanya nih itu nggak menyediakan waktu untuk si organisasi tersebut. Jadi loyalitas itu lah ya. Tahan mental, tahan banting gitu. Kalau dari Almer gimana sih pas lo jadi kepilih, lo suara lo terbanyak nih, lo kayak gue nggak nyangka atau kayak lo seneng banget, tapi kayak gimana sih perasaan lo gitu? Ya sebenarnya gue mau cerita juga sih, cuman dilihat-lihat kan di TMI ini ada yang baru kepilih. Baru banget kepilih. Baru seminggu ya. Baru kepilih nanti udahlah pasang gitu. Aduh gara-gara gue podcast di SMK ya udah gue. Langsung vakum. Kita lebih baik nanyain yang baru banget kepilih. Oke, bener. Awalnya sih ya nggak nyangka pastilah ya. Soalnya kan kalau ngomongin pengalaman dari SMP, jujurnya nggak pernah nyalon dari ketua atau wakil ketua, bahkan untuk jadi membernya pun belum pernah pas SMP. Tiba-tiba dapat jabatan. Pas kelas 10 juga gitu, nggak pernah jadi member, nggak pernah nyalon dari ketua atau wakil ketua. Tiba-tiba kelas 11 ini nih dapat kayak dapat orang sekitar, ada support dari orang-orang sekitar. Kedorongan. Iya, ada dorongan, ada motivasi juga. Tapi waktu itu nggak yakin buat langsung nyalon jadi ketos ya, karena masa sih nggak ada pengalaman sebelumnya langsung jadi ketos gitu kan. Tapi ya karena mungkin support dari orang-orang sekitar kali ya, jadi ya berani gitu. Akhirnya berani nyalonin, ada sama ketemu wakilnya kan, segala macam diskusi segala macam, terus beranilah nyalon. Walaupun sebenarnya waktu itu waktunya udah mepet banget, waktu pendaftaran tuh udah mau habis, diperpanjang. Nah situ gue baru nyalonnya kan. Nah terus kebetulan pas orasi atau debat itu, debat ketos itu sebenarnya ada saya ada masuk. Terus pas pengumumannya lagi kebetulan pergi juga. Emang tinggal sih. Memang ketos-ketosnya sibuk Iya, semua di Medan ya. Itu kebetulan lagi pergi ke Medan. Nah jadi pas di Medan tuh pas lagi malam-malam kan lagi sama keluarga di mobil tuh lagi mau nyari makan kan. Lagi mau nyari makan, tiba-tiba kan ada info kalau hari malam ini bakal ada pengumumannya. Jadi kayak IG sekolah itu kayak tiap saat kayak di refresh. Penasaran kan? Siapa nih? Kayak pengumuman lomba ya. Excited, dedek. Tiba-tiba muncul satu yang paling pojok kanan sini kan, muncul satu. Oh iya, satu. Siapa ini? Iya, akhirnya kepilih berapa persen itu langsung kayak kaget, lega gitu, kayak seneng juga kan mesti. Apalagi samping itu ada keluarga juga kan, terus tiba-tiba ada video call dari teman-teman kan di grup video call gitu. Ya udah di situ mulai lega lah itu. Seneng ya? Iya, lebih ke lega sih sebenarnya. Iya tapi benar sih. Walaupun seenggaknya kita tuh sebenarnya gak berani ya, kayak takut gitu. Tapi sebenarnya ada harapan ya nggak sih? Ya, walaupun kita kayak, gue takut gini tapi ngarep gitu kan. Sebenarnya di hati tuh. Pagi lumayan ada sertifikat ketos kan buat kuliah. Bermanfaat, lebih ke pengalaman sih kalau menurut gue. Cerita lagi nih. Kita kan kepo nih. Bisa jadi panutan. Dia ada nanyain di komen loh, kok itu di skip nanti gitu.
Iya, kalau dari gua sendiri, kalau untuk masalah per-osisan ini, gua start itu dari kelas 8. Jadi dari SMP gua start OSIS. Mungkin banyak yang bingung kan, biasanya start OSIS itu dari kelas 7, dari paling awal banget. Itu gua start OSIS dari kelas 8. Ya, ceritanya sama, langsung loncat ke ketua. Nah, itu kaget banget sih, langsung loncat ke ketua. Jadi nggak dari kelas 7? Nggak, dari kelas 7. Jadi kamu masuknya pas lagi mau ada penerimaan baru gitu ya? Iya, penerimaan baru langsung daftar nyalon. Jadi kadang-kadang kalau nggak dari kelas 7 tuh kita kurang tahu seluk-beluknya gitu loh. Dari kayak plus minusnya, entah itu dari sekolah atau dari internal kan. Jadi kayak orang bisa ngebaca, tapi keren sih. Kira-kira kayak gitu dapat kultur shock gak sih? Jujur deg-degan banget sih pas daftar itu, kayak ngeliat pesaing-pesaingnya tuh ada 5 orang udah dari kelas 7. Apalagi kita masih SMP waktu itu kan. Masih bocil banget. Iya, masih bocil-bocil, masih deg-degan banget kan. Setelah itu lanjut debat dan lain-lain. Alhamdulillah terima waktu itu dari 5 orang itu dapat 60% waktu itu. Pembantaian juga termasuk. Iya, Enak gak sih sama paslon yang lain kalau dia cuma sedikit loh. Apalagi mereka duluan ya. Iya, apalagi mereka duluan, jujur dekat sih. Nah, lanjut di SMA ini, gara-gara dari SMP udah punya titel ketua OSIS, pas SMA ini dijadiin juara bertahan lah kata orang-orang, pengen dijadiin ketua OSIS lagi. Nah, cuma di kelas 10 itu guanya sendiri merasa nggak mau dan nggak mampu untuk jadi ketua OSIS di SMA 10 waktu itu pas kelas 10 karena gua ngerasa kalau di SMA 10 nih teman-teman, bagi yang belum tahu, kalau di SMA 10 ini di kelas 10 pun kalau kalian daftar jadi ketua OSIS itu bisa masuk pemilihan. Nah, masuk pemilihan itu kalau misalnya menang kepilih paling banyak ya bakal jadi ketua OSIS. Nah, gua kan waktu itu takut mau ikut pemilihan tuh. Oh, karena pede. Iya, karena waktu itu pede itu langsung gara-gara kita ketua OSIS harus pede banget kan. Iya dong. Karena tuh gue pede, gue mikir gue kabur-kaburan aja lah supaya nggak ikut OSIS. Nah, tapi malah ujung-ujungnya tetap ikut sebagai nyalon OSIS, tapi sebagai sekbid. Baru kelas 11 ini nyalon serius sebagai ketua OSIS. Serius. Nah, jadi di SMA 10 ini sistemnya kalau SMK 4 kan tadi dari di masing-masing anggota diwawancara kan. Iya, Nah, satu kalau di SMA 10 ini kita pas reorganisasi itu ditanya siapa yang mau jadi ketua OSIS. Pas ditanya tuh udah langsung dibagi-bagi gitu, jadi dikelompok-kelompokin. Nah, pas kelompok-kelompok itu langsung dari situ langsung diserang-serang habis-habisan. Apalagi kan gua dari kelas 10 udah melakukan penolakan kan. Nah, jadi serangnya itu habis lah waktu itu. Serang-serang habis itu sampai terakhir itu ada 5 orang dengan poin tertinggi lah, pertama dipoinin dulu, baru 5 orang itu dilatih selama 1 bulan buat persiapan nyalon jadi ketua OSIS. Habis itu pemilihan, debat dan lain-lain, gue kepilih dengan alhamdulillah waktu itu 47% gue kepilih. Banyak ya? Iya. Insecure saya. Tapi berapa paslon? Paslonnya ada 5 juga. Oke, banyak ya. Nah, kalau Agim gimana nih? Nah, gue juga sebenarnya kan dari MTS juga sebenarnya secara nggak langsung mungkin kalau lu dulu ikut ada forum ketua OSIS itu kita ketemu. Iya, kayaknya. Nah, gue dulu nih. Akhirnya ketemu ya. Tapi udah sama mukanya udah makin tua jadi makin lupa. Ya, gue dulu. Nah, jadi kan dulu ceritanya dari MTS juga deh. Dari MTS itu kan, jadi di MTS itu untuk yang calon OSIS itu dikhususkan cuma untuk kelas 8-nya aja. Kelas 7 emang itu tuh dulu tuh belum boleh sih, emang belum boleh buat untuk kedaftar ke OSIS. Oh ya, ada Jadi syaratnya ya, ada syaratnya. Syaratnya kelas 8 itu. Cuma nggak ada syarat spesifik yang lain, cuma kayak apa lu mau lu kelas 8 ya udah silakan daftar gitu kan. Nah, jadi dulu itu di MTS itu sistemnya daftar, nyebutin visi misi segala macam, udah lulus nih, lulusan pertama itu pas pembacaan visi misi dilihat meyakinkan atau enggak, baru dilurusin ke tahap kedua. Nah, dari tahap pertama itu dilihat lagi yang cocok. Nah, ya sebenarnya disaring untuk jadi ketua OSIS itu dari tahap pertamanya itu, yang dimana ya emang orang yang meyakinkan menurut tim penyeleksinya itu langsung dinaikin ke kandidat ketua OSISnya itu. Kebetulan alhamdulillah di situ gua naik, ada pokoknya itu tuh paslonnya itu ada 4 paslon. Sabar guys. Gua lupa. Nostalgia. Siapa tahu Kak ingat mantan Kak. Waduh, anak MTS gimana ini?
Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Enggak, oh iya, jadinya itu tuh dulu tuh di MTS ada sistemnya itu tuh yang ada diambil untuk yang laki dan juga perempuan. Jadi dipasangin gitu, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Jadi yang laki ketua, yang perempuan itu wakil. Wakilnya gitu. Nah, kebetulan itu kan diambil ada 4 paslon. 4 paslon. Nah, 3 paslon. Nah, yang satu yang diambil buat pencalonan buat pemilihan ini cuma ada 3 paslon. Nah, di situ yang kegeser pertama itu tuh gua. Gue sebenarnya tadinya itu kegeser, nggak jadi pencalonan ketua OSIS. Cuma ada salah satu paslon emang dia ini dulu itu tuh jadi Pratama Pramuka. Makanya di situ kan di MTS emang udah enggak, yang Pratama Pramuka ini emang udah nggak boleh rangkap jabatan gitu. Oke, emang iya sih, Jadinya nggak boleh. otomatis dia kegeser, digantiin lah sama gua. Di situ digantiin sama gua, baru dari situ kayak debat segala macam orasi segala. Pas pemilihan, alhamdulillah di situ ya menang. Iya, malah gue yang kepilih di situ. Awalnya kayak nggak nyangka pas dibilangin yang pertama, Bim, lu kegeser, lu nggak jadi pemilihan, kayak ya udahlah, dalam jadi kayak anggota biasa ya selalu lah. Tapi sedih gak sih? Sorry. Tapi sedih gak sih? Lo kan jadi ketua di kelas 8 ya? Kalau nggak salah. Iya, kelas 8. Lo juga kan? Iya, nggak lama. Gue juga. Tapi COVID gitu. Nggak ada main-main jadi ketua. Asli. Iya, sedih. Loh. Iya sih. Terus ada lanjut. Nah, lanjutkan. Jadinya kan bisa dibilang MTS 1 sama Mandua ini lokasinya deket. Iya Gak sih. jauh-jauh amat dari Pahoman ke Garut, kayak cuma naik angkot sekali aja nyampe kan. Cuma gak nyampe 10 menit malah nyampe angkot. Nah, jadi banyak dari situ pas lulus anak MTS 1 pindah ke Mandua. Ya, Nah, di situ pas kelas 10, di situ kan mungkin karena pengalaman gue juga ya sama kayak lu tadi. Karena gue pengalaman gue di OSIS sebelumnya, jadi gue masih kepo lah nyobain OSIS SMA ini gimana. Jadinya yaudah gue nyoba untuk pertama pencalonan anggota. Alhamdulillah gue masuk. Ya berjalan-jalan sebagai mestinya. Nah, di situ pas udah mulai masuk kelas 11, itu kan ada pencalonan ketua OSIS juga kan. Nah, di situ gue mulai ragu bakal kayak, woi, gue bakal nyalon apa enggak nih ya? Kayak gue ngeliat yang di atas gue nih kayak antara yakin ataupun gak yakin. Kayak, nanti kalau misalnya gue jadi ketum, bisa nggak ya gue kayak di orang, bisa nggak ya gue ngatur-ngatur segala macam kayak gini-gini kayak di orang ini. Nah, di situ tuh gue sudah sempet kayak mikir, yaudahlah, gue bahkan di situ gue udah mikir buat keluar OSIS di situ kan, udah off organisasi, udah kayak udahlah pikirin belajar aja lah, bodoh lah belajar. Karena udah ngerasa kurang belajar ya jadi. Nah, di situ, mungkin di situ karena dapat dorongan juga dari ya kan balik lagi anak-anak MTS 1 itu banyak kayak cuma migrasi ke Mandua. Kayak naik kelas. Jadi kayak PMI ya. Habis itu langsung Kayak SMA 8 Jakarta naik ke UI itu Juara. kayak naik kelas. Iya, Tuh. Jadinya ya udahlah di situ pencalonan kan. Emang di situ juga gue pas lagi pencalonan tuh kurang, ya mungkin karena emang kurang nampilin diri gue sendiri lah bisa dibilang. Jadi di situ ya sebenarnya nggak kalah telak. Cuma pas pemilihan tuh kayak disebutin gue kan di situ paslon nomor 3. Nomor urut gue sama adalah satu kawan gue. Di situ tuh balap-balapan. Nomor 3, nomor ini. Balapan, jadi pas gue nonton itu tuh kayak deg-degan aja. Waduh, anjir. Itu tuh di antara gue takut gue jadi ketua OSIS, antara gue juga takut nggak kepilih, itu campur aduk jadi satu. Iya. Jadi bingung. Nah, dari situ alhamdulillah selisihnya itu nggak cukup banyak sih. Selisihnya itu cuma 30 atau 40 suara di situ gua. Bisa dibilang tipis banget lah. Aduh, banyak alhamdulillah di situ. pro kontra Ya makanya kayak gitulah. Jadi ya alhamdulillah di situ gua ya istilahnya walaupun kalah dikit ya namanya menang lah. Gitu. Ya, jadi kayak gitulah, alhamdulillah ya dapat kepercayaan sampai sekarang ya bisa lah ngejalanin lagi. Kayak intinya ya udah jalanin aja gitu loh. jalanin aja walaupun ya Ya walaupun pengalaman akan datang dengan sendirinya. pengalaman akan menyakitimu. Kalau dari gue ya mungkin kalau dibilang tadi pertanyaan PD apa enggak, mungkin bisa dibilang PD ya. Nggak tahu kenapa di SMP itu memang sempat jadi ketua, tapi termasuk kan linjur dari pramuka ke OSIS. Di pramuka tuh sempat jadi pratama kan, tapi ya itu angkatan COVID atau Iya, sedih sih emang. kejalanin 3 bulan mungkin habis itu udah lepas tangan, nggak Iya. ada kegiatan sama sekali. Ngerasa vibes-nya. Terus di SMA kayak aduh pramuka lagi kayaknya adalah capek, apa ya yang sejenis sama pramuka. Oh, senang ya. Cobalah OSIS gitu. Ya coba OSIS. Karena dengar juga yang itu apa ya, siswa jalur ketua OSIS kan. Iya. Oh, iya, Kalau gue iya. juga maju jalur ketua OSIS tuh nggak jauh-jauh gara-gara itu. Oke, boleh juga tuh siapa tuh nggak apa jalurnya ada di situ lah. Iya, iya. Plan B mungkin kan. Iya, Kalau iya. nggak keterima SNM segala macem.
terus kayak daftar kayak pertama anggota kayak merhatiin kayak gini, mulailah naik kelas 11 kan. Di kelas 11 ini sistem di Prisda itu kalau ketos awalnya itu kita nyalonin diri, ada juga orang yang dicalonin sama ketos tahun lalunya. Nah, rekomendasi dari ketos sebelumnya. Nah, abis itu ketos-ketos ini disuruh nyari wakilnya sendiri. Nyari wakilnya. Tapi tiba-tiba pas masa lagi udah mulai gencar-gencar kayak gitu, ada perubahan dari atasan kayak wakil nih ditentuin sama mereka. Nah, situ mulai kayak anjir kita nyiapin wakil nih udah pasti visi misi segala macam udah kan, kayak program kerja udah siapin segala macam. Tiba-tiba perubahan wakil kayak itu lawan gua pas itu kok. jadi wakil. Malah kerja sama ya. Agak bingung juga. Otomatis kan kayak penggabungan 4 orang ya dari ketua wakil digabungin malah jadi. Tapi itu dicalonin tetap saya jadi ketuanya. Nah, wakil saya itu jadi yang wakilan dari dia. Terus mulai kayak daripada mulai panik, udah coba rangkul dia, obrolin segala macam. Nih gue punya visi misi ini, terus proyek kayak gini. Tapi nggak enaknya di situ sama wakil sebelumnya kan. Iya. Udah lu pilih. Tapi untung-untungan kayak kita koordinasi kan, Kak ini gimana kata kakak-kakaknya. Ini bakal diajuin jadi ketua PK. Nah, jadi malah sekarang yang wakil saya sebelumnya jadi ketua PK, saya ketua OSIS ya kan. Jadi malah kayak ya udahlah tinggal perangkat sejalur aja. Jadinya malah enak gitu kalau ketua PK itu. Malah sejalur aja. Udah habis itu tiba-tiba pemilihan debat segala macam lancar-lancar. Mulai yang hasil voting. Kalau di Prisda itu ada tradisi calon-calon ini nggak boleh ngeliat hasil votingnya. Sama. Iya. Nggak boleh ngeliat. Jadi selama 1 hari abis debat selesai, orang-orang pada ngisi-ngisi itu kita udah dimasukin ke ruang khusus. Digabungin lah paslon-paslon itu yang tadinya kayak panas-panas malah kayak udah main Uno lah gitu. Kayak udah ngobrol-ngobrol gitu kan. Sampai sore di ruangan itu kayak disuplai makanan gitu segala macam kan. Enak juga. Habis itu sore dipanggil lah sama yang PK kan yang ngurusin, ditutup matanya yuk ke atas, ke ruangan atas. Nanti surprise. Ada sana pas balik ngeliat hasil dari kan jumlah Prisda itu kayak 1.300 1.500 ya. Nah hasil milih saya 750-an kayak banyak juga. Langsung ngeliat paslon lain kan yang tadinya udah akrab kayak sorry. Gimana ya? Gak enak gitu kan. Otomatis dari 700 mereka 200 100 kan kayak aduh gimana ini maaf ya gitu. Lo yang udah ya udahlah habis itu udah mulai dari situ mulai dibagiin inti-inti mereka jadinya malah kayak sekretaris bendara malah kayak udah akrab kan kayak yaudah jalan bareng jadinya kayak udahlah mungkin di situ yang pas pembagian wakil sama pengumuman itu yang agak deg-deg seru ya. Tapi lega ya, jujur aja lega, panik juga ngeliatnya aduh maaf nih gitu. Tadi Kansa udah ya? Udah. Saya belum ya. Nah, kalau di SMTI sendiri itu sistemnya karena kan kakak-kakak kami itu PKL dulu tuh. Jadi emang kita nggak ada persiapan. Jujur pas udah ditanyain tiba-tiba dadakan itu siapa yang menjadi ketua OSIS kita panik. Karena kayak gue nggak mau. Jujur ya masuk OSIS di SMTI ini aja tuh gue nggak mau sebenarnya karena gue dulu SMP tuh hektik, gue tuh bisa dibilang tuh maruk ya dulu SMP tuh kayak ketua-ketua tuh gue cobain. Jadi gitu ya? pramuka pas kibra tuh ketuanya gue dulu, jadi semuanya orang tuh ngeliat gue tuh kayak ada yang nggak suka tapi kayak lo nih maruk banget sih gitu kan. Nah terus juga keberatan kan ternyata sebeban itu kan gue dulu SMP karena dulu pas kib dulu tuh di SMP gue tuh emang keras banget, jadi gue ngerasa kebebanin. Jadi gue udah ngobatin, gue nggak mau. Nah sebenarnya tuh gue tuh dulu tuh nggak mau SMK, gue tuh pengen masuk dasar. Cuman karena gue ada tes disuruh orang tua gue, terus kayaknya menarik gitu kan. Ya udah gue jadi dan ternyata gue keterima. Padahal gue tes tulis, gue nggak nyangka mau otak gue gitu kan. Jadi akhirnya keterima, terus gue udah ngebatin gue nggak mau ikut OSIS, udah titik keputusan gue. Terus gue ikut Rohis. Jadi ikut Rohis aja udah gue ikut komitmen, tapi kok ada ini kok kayaknya gue jadi kepo gitu. Karena gue ngeliat kakak-kakaknya tuh keren aja gitu waktu itu. Jadi kayak gue punya YouTube channel segala macam. Jadi karena gue kepo ya udah gue masuk nih gitu kan. Ya udahlah ngomong-ngomong gitu. Tapi ternyata gue gak nyangka diri gue gue ngerasa ya berkontribusi di situ. Jadi gue ngerasa kayak kok seru. Terus kayak gue jadi ada temen
apa segala macam yang ternyata emang gue ngerasa jadi gue memang basicnya di organisasi loh ternyata. Karena kalau bisa dibilang kalau belajar gue gak sepinter itu gitu, tapi mudah-mudahan ya pinter. Nah tiba-tiba pas kakak kelas gue pulang dari PKL, gue ditanyain siapa nih yang mau daftar. Itu kayak kita kayak angkat tangan. Jadi kita dikumpulin, siapa ditungguin sampai 10 menit, tambah lagi 10 menit, gak ada yang mau maju. Sampai satu orang temen gue inget banget, Zafira ya, dia tuh humas juga tadi, dia nunjuk duluan, dia pengen. Di situ gue langsung kayak gitu, kayak dia bisa, kenapa gue enggak. Di situ gue mikir kayak gitu, dan sedangkan gue tuh ngerasa gue udah berpengalaman banyak gitu kan, selain kan gue ikut organisasi lain juga di luar sekolah. Nah jadi kayak ya udahlah gitu kan. Pas nyoba, kebetulan ada perubahan di angkatan gue. Dulu tuh wakil ketua 1, wakil ketua 2-nya itu dari kelas 11, dan semua yang presidium itu kelas 11. Enggak ding, kecuali sekretaris sama bendahara 2. Nah itu kan, jadi tapi wakilnya tuh dua-duanya dari kelas 11. Nah gue planning dong, gue mau sama ini. Tapi gara-gara perubahan ternyata harus ngambil dari kelas 10 yang gue nggak tahu gue harus pilih siapa. Tapi jujur gue udah ada niat kan, jadi gue tuh diem gitu rahasia. Gue bilang ke teman-teman gue nggak mau nyalon, tapi gue udah nyiapin visi misi program kerja. Bahaya. Kerja dari belakang nih. Iya. Karena Terus mungkin gue masih juga, ragu kali ya. terus adik kelas gue tuh gue gini, jadi gue datengin kayak besok lo ini ya ke rumah gue ngomong-ngomong, gue suruh bawa rapot segala macem kan buat di scan, jadi nanti tinggal kirim, tiba-tiba siap gitu aja kan. Terus dia akhirnya bingung pas ternyata gue terpoin, dia juga kaget gitu kan. Oh beneran Kak pilih saya? Iya gitu. Jadi udah dijelasin langsung kita, udah mateng. Jadi pas gue daftar tuh udah mateng. Beda sama paslon yang lain yang daftar itu belum apa-apa gitu. Jadi emang gue ngerahasiain gitu, tiba-tiba kaget. Habis itu kalau sistem gue tuh kita ada penyebaran program kerja dan visi misi itu ke pengurus sama guru-guru dulu, kayak waka kesiswaan gitu sama beberapa alumni. Nah habis itu di voting, jadi paslon itu ada 8 sebenarnya. Itu udah 2 pasang kan, tapi di voting lagi jadi 3. Nah itu nilai dia itu kayak, tapi gue jujur ya pede sih, kayak gue yakin 3 itu gue gitu. kayak apa ya, gue nggak tahu kenapa gue dengan cara percaya diri gue tuh kayak kalau bukan gue siapa lagi, jadi gue mau ngasih gitu loh maksud gue, dan gue pede akan itu. Ternyata bener gitu kan, kayak tapi gue poinnya nggak paling tinggi, gue paling tinggi kedua sama Kalis. Ada temen gue Kalis itu gue di poin kedua, jadi gue ngerasa kayak oh ternyata banyak juga nih yang seneng dia gitu kan. Tapi ya udah, nah besoknya orasi kampanye di lapangan. Di sini dilihat guru-guru, dilihat teman-teman gue. Terus gue pede aja sih, karena emang gue suka aja ngomong sama orang di depan orang gitu. Jadi ya gue pede aja kalau mau jelasin gitu. Cuman gue sedikit berharap kalau gue nggak kepilih, karena kayak kok gue jadi takut gitu. Sama kayak siapa sih yang daftarnya terakhiran? Ya sama kayak Kansa. Gue malam-malam itu terakhiran ditutup jam 20.00, gue jam 19.59 gue ngirim list gue. 1 menit dong. sengaja itu besoknya baru gue ngirimin dokumen-dokumen udah lengkap. Jadi kayak kaget kali kakak kelas gue, hai kak. Kayak ya udahlah. Terus pas itu tadi sama kayak Daprim, kayak kita nggak boleh lihat, tapi kita nggak disuruh itu makan enggak. Kita keluar ya jajan kan di depan sini, depan situ. Kode. Maaf ya, dari situ jajan kan, kayak udah bertiga itu sama Lukman sama itu, enggak ini pasti lo yang kepilih gitu kan. Udah lo yang kepilih kayak gitu kan. Tapi jujur gue udah yakin kayak ini gue pasti yang kepilih. Dan gue disitu mikir gue mau sekretarisnya siapa, gue mau wakil 2 gue siapa, dan disitu gue udah mikir. Pas masuk dia udah mukanya cengas-cengas gitu kan, sok-sok dirahasiain. Udah masuk tiba-tiba selamat ya, gue kalau nggak salah sekitar 46% dari 8 atau 700 siswa gitu. Tapi agak jomplang di paslon yang lain gitu, makanya gue kayak bener sih gak enak tadi itu kan, kayak waduh gue gak enak. Terus pas udah seneng-seneng, pas nyampe rumah gue galau sih, kayak gue jadi ketua OSIS pasti banyak gini-gini gitu. Jadi kayak seneng, ada sedihnya, bukan sedih sih, takut ya, lebih rasa takutnya tuh ada gitu. Jadi rata-rata gitu ya, kita kayak seneng tapi sedih juga ya, malah kasihan sama Waslen. Jangan apa enggak sih, harusnya kayak gitu. Kayak di sekolah tuh kita seneng, tapi pas di rumah tuh hampa, kayak mikir, overthinking, kayak aduh gimana ya, ini besok gue harus menjalankan ini organisasi gitu. Dan kayak
pas hari pertama gue jadi ketos kayak gue datang ke sekolah kayak hari pertama jadi ketos. Gue lewat kayak wih ketosnya nggak sih? Iya, Kayak bener. Bahkan kayak teman kelas gak sih yang lebih Iya. wah lo jadi ketos. Iya, terus kayak gue gak nyangka ternyata teman-teman gue kayak for your information guys, kayak Abim sama Syara ini satu organisasi gue di luar gitu. Gue kaget aja dia juga jadi ketos. Jadi kayak ya kesempatan gitu. Jadi kalau mau dengar ceritanya, Sabira di malam-malam, Bim, gue besok mau seleksi OSIS Bim. Bim, gue keterima OSIS. Iya, jadi gue tuh kayak sekaget itu ternyata dia orang juga OSIS gitu, ketua OSIS gitu kan. Ternyata emang kayak gini rasanya gitu kan. For your information guys, kita sudah humas bertiga dulu Iya. di FPL dan Sabira ini aktif banget luar biasa. Aduh, kayak pas pertama Tapi semenjak jadi ketos. Jadi ketos ya. Aduh, kita tuh beda-beda linjur ya jadinya sekarang. Kalau di FPL dia keorganisasian, gue di program, dia di humas tetap ya. Setia. Nah, ya tapi kayak ngeliat dia pertama kali tuh ini orang kayaknya berprestasi, kayaknya aduh berpengaruh Too banget much. nih di sekolah. Kayaknya calon-calon orang sukses nih kayaknya. Amin, semuanya sih kita ya. Kita lah harusnya amin lah. Amin. Nah, dari kalian sendiri kan tadi kan bilang kan apa namanya berat ya, sebenarnya berat kan ya, apa sih? Berat lah harusnya. Tapi Ini gini, senyum palsu doang sih. kita kan mau nggak mau harus loyalitas gak sih? Segala hal apalagi waktu, pikiran, tenaga, ya kalau mau terima ya terserah lah ya. Tapi kan lebih ke situ gitu kan. Terus juga yang paling penting itu adalah memenuhi ekspektasi. Ekspektasi siswa. Itu yang paling berat sih menurut gua. Baik itu ekspektasi dari siswa itu paling parah sih menurut gua, kayak banyak pro kontranya yang kadang-kadang tuh kayak lo nggak tahu jadi gue gitu. Dari temen-temen gue gitu lah gak sih? Kalau misalnya apa dengerin omongan-omongan kok gini, ya lu sekali jadi gue sini. Ayo, gerak. Ya coba terus kayak selain itu guru-guru kayak apalagi kan gue ngerasa kayak kalau guru-guru yang gak milih gue tuh kayak gimana nih, tapi kalau gue pribadi sih bebannya itu adalah gue kadang-kadang melihat apakah gue ini bisa apa sedikit lebih baik daripada sebelumnya gitu. Karena Kalau lagi sibuk-sibuknya ya ditunggu aja untuk yang sekolah di Prisda ya. kalau TNI gimana? Untuk TNI ada di Instagram @TNI Student Government dan YouTube-nya di SMA Tunas Makassar.